Halo semuanya, balik lagi di William Gozali Channel. Sekarang gue mau kasih tahu kalian untuk bikin nasi bakar cumi asin seperti yang udah kalian vote di Instagram story gue. Dan sekarang gue akan kasih tahu kalian cara bikinnya. Gampang banget, semua bahannya ada di pasar. Let's make it. First thing first, kita akan bikin dulu nasi bakarnya. Kita akan menggunakan rice cooker, jadi bakal lebih simple. Nah, pertama-tama kita akan kupas dulu nih bawang merah dan bawang putih, ya kan? Setelah itu, kita akan siapkan beras. Beras ini kita harus timbang sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, untuk bikin nasi bakarnya, kita akan menghaluskan bumbu dulu untuk dimasak bareng dengan nasinya di rice cooker. So, kita akan masukin 3 garlic atau bawang putih, 5 bawang merah, lalu 2 cabai merah, cabainya udah dicuci, tinggal dipotek-potek aja ini karena bakal jadi halus, so nggak masalah. Nah, serainya ini juga bakal kita halusin ya, biar gampang halus. Oke, nggak usah banyak-banyak, segini aja. Masukin. Ini jangan dibuang, nanti kita masukin juga buat masak nasi, nggak masalah. Terus kita masukin terasi udang bakar ya, setengah aja. Setengahnya lagi nanti buat kita masak cumi, kita simpen. Lalu gua ada chicken powder ya kan, atau kaldu bubuk ayam, kita masukin juga setengah sendok makan. Lalu di sini gue masukin garam sekitar 3/4 sendok makan. Lalu gula 1 sendok teh. Dan minyak. Nah, ini semua akan kita halusin menggunakan blender. Sekarang kalau misalkan bumbunya udah halus, kita akan masak bumbu halusnya ini ke dalam panci. Minyak. Sambil nunggu minyak panas, kita bisa masak air dulu. Tujuan masak air untuk siram si cumi asinnya. Ya, karena dari pasar biar lebih bersih aja. Kalau kalian punya air panas dispenser, boleh pakai, nggak usah bikin air lagi. Nggak usah masak air kayak gua. Oke, ini udah panas, gue bakal taruh. Terus bumbunya ini bakal kita masak sampai pecah, ya kan? Pecah tuh maksudnya kelihatan pecah, bukan pecah mantep ya, pecah kelihatan pecah gitu loh. Oh, ini jangan lupa taruh aja sini. Nah, terus nih airnya udah cukup panas nih, udah simmering ya kan. Nah, cuminya ini menggunakan cumi asin guys, bisa kalian lihat. Kalau kalian ingin menggunakan cumi yang fresh boleh, tapi gua saranin pakai cumi yang asin ini. Kenapa? Karena ini kayak udah gurih banget, wangi banget ya kan. Nah, udah kayak gini nih ya kan, udah mateng nih bumbunya. Kita matiin. Dimin dulu aja nggak apa-apa. Sekarang kita akan campurkan bumbu ini ke dalam air. Nah, untuk bikin nasi bakarnya ini gue akan menggunakan santan dari Sasa. Nah, selain menggunakan kelapa tua yang asli dan tanpa bahan pengawet, santan Sasa ini bikin nasinya jadi lebih gurih. Nah, setelah kita tuang santan kelapa dari Sasa ini, kita aduk biar rata ya kan. Kita cobain dulu ya. Kalau asinnya udah lumayan sedikit asin, artinya pas dimasak dengan nasi bakal pas ya. Ini menurut gue kurang sedikit, gue kasih lagi setengah sendok teh. Alright, ya kan? Rasanya bakal gurih banget, creamy banget karena menggunakan santan dan pastinya dari Sasa. Berasnya udah gue cuci, sekarang gue masukin. Terus kuahnya tadi, santan, air, dan bumbu kita masukin juga. Masukin 1 daun salam. Boom.
Pilihan menu white rice, oke, go. Oke, sekarang cuminya ya kan, ini udah gua rendam dengan air panas ya. Sekarang kita akan saring dulu, like this, ya kan? Dan kita akan potong guys. Kita akan iris. Masih ada telurnya guys. Dan untuk pilih cumi asinnya ini, jangan cumi yang asin banget, bukan asin banget, jangan yang terlalu kering banget ya. Kalau ini kan masih cumi asinnya agak basah nih, ya. Jadi teksturnya itu masih agak kenyal-kenyal gitu, jadi lebih enak. Kalau kalian beli yang apa namanya, yang kering banget, biasa tuh kayak jadi alot banget gitu, kayak sotong. Nasi bakar tuh kayak makanan yang lagi sering banget gue makan dan sering gue pesen di ojek online. Dan gue kepikiran kenapa nggak bikin sendiri, karena well ini sebenarnya gampang gitu loh. Dan saking gampangnya ini ya kan, kita bisa bikinin langsung dalam jumlah yang banyak biar orang rumah juga bisa makan. Emang kelihatannya simple, tapi menurut gue kayak nasi bakar ini tuh udah complete meal banget. Kayak rasa nasinya gurih, terus ada lauk si cuminya ini yang juga wangi banget, asinnya pas ya kan. Terus nanti ada wangi-wangi dari kemanginya, ada pedesnya, ada daun jeruknya, rasa serai, rasa santan, semua jadi satu kayak pas banget gitu loh. Ini sekarang kita masukin lagi ke dalam sini. Oke, cumi udah kelar. Sekarang bahan-bahan yang lain kita butuhin sekitar 8-10 bawang merah dan juga 3 bawang putih. Oke, ini boleh kalian blender kalau mau alusin, tapi kayaknya gue nggak jadi blender, gue slice aja. Terus di sini gue juga ada cabai rawit ya, nggak usah banyak-banyak. Ini udah dicuci, 2 aja cukup. Kita slice juga. Ada terasi tadi ya, terasi setengah, daun jeruk 6-7 lembar, kalau gede-gede 4 aja cukup, daun salam 1, serai ya, jangan lupa dihajar dulu biar wanginya keluar, baru dipotong ya. Nah, terus kita juga akan menggunakan 2 jeruk limau, kita ambil perasan airnya ya kan. Terus di sini juga ada yang namanya asam jawa, guys. Asam jawa ini memberikan aroma dan juga rasa tambahan ke dalam masakan ini biar lebih enak lagi, ya kan? Jadi nggak cuma ada asin, manis, gurih, tapi juga ada rasa asam dari jeruk limau dan juga asam jawa, teman-teman. Terus di sini juga menggunakan gula batu, gula jawa setengah aja kayak gini cukup, setengahnya simpen. Terus di sini udah ada lengkuas dan jahe yang udah gue iris ya, segini banyak. Dan emang kita mau ngambil wanginya aja sama rasanya, tapi kita bakal buang, nanti kita nggak akan makan ini ya. Terus terakhir pete. Kenapa pakai pete? Biar lebih wangi juga makanannya. Gue personally nggak gitu suka pete, tapi untuk makanan yang ini cocok banget sama pete ya. Petenya ini kita belah 2 ya, biar kita bisa ngeliat ada uletnya atau enggak. Karena biasanya pete ini di tengah-tengahnya itu suka ada ulet guys ya, suka menyelinap. Terus caranya lihat di bagian ini nih, ini kan kayak ada apa ya, jendolan ya kan. Per jendolannya ini ya kan, nih per jendolannya ini kita sayat, tuh sayat lalu dibagi 2. Nah sekarang ini semua bahan udah siap sih, baru kita mulai masak. Oke, menggunakan panci yang sama tadi, nggak usah dicuci ya, capek-capekin doang. Minyak masukin segitu kurang lebih ya. Kita akan tumis dulu bawang merah, bawang putih, daun-daunan ya, serai, terasi, cabai, pete, semua bumbu-bumbu ya. Kita akan tumis dulu sampai wangi. Oke, ini gue masukin semuanya. Ya, masukin. Jangan lupa ya, jahe sama lengkuasnya masukin juga ya, buat aromatik pastinya. Daun jeruk ketinggalan sayang ya.
Nah, udah wangi banget kayak gini kan, kita masukin asam jawanya nih guys. Ya, asam jawa tapi jangan ada bijinya, airnya aja. Gula jawa yang tadi udah kita siapin setengah batok. At this point kita akan tambahin air setengah gelas. Ya. Terus kita masukin petenya. Dan sekarang kita akan masukin cuminya. Nah, ini kita akan masak sampai semua liquidnya tadi yang udah kita tuang ya kan. Dan si cumi ini kan mengeluarkan jus juga, mengeluarkan cairan juga. Biar dia balik lagi, biar dia ngeresep lagi, menguap ya kan, jadi kental. Oh ya, jangan lupa nih ya, jangan memberikan garam karena ini cuminya cumi asin guys. Ini udah asin banget, kelewat asin ya. Makanya tadi tujuan direndam juga biar asinnya agak sedikit berkurang. Oke, sekarang sambil nunggu nasinya dan cuminya juga udah mateng kan. Nasinya ini bakal kurang lebih setengah jam gitu baru mateng. Guys, biasanya nih ya, kalau ada masak nasi uduk, nasi bakar, nasi liwet, nasi kuning, ya kan, nasi Hainam dalam rice cooker, biasa suka kayak pas udah ternyata mateng, tapi pas dibuka kurang mateng. Caranya adalah kalian tuang lagi sedikit air, ya kan, lalu kalian stay aja di warm, kurang lebih setengah jam lagi, habis itu bisa mateng. Atau kalau kalian punya dandang gitu, dadang, I don't know namanya, ya kan, kalian bisa menggunakan itu, kalian taruh sedikit air, lalu kalian steam basically, biar berasa bisa fluffy, bisa ngembang gitu. Jadi pas dimakan pulen dan enak. Itu tips dari gua. Nah, sekarang untuk daun pisang ya. Daun pisangnya ini jangan lupa ya dicuci ya, dari mana? Dari kebon ya kan, nggak tahu bekas apa, bekas hujan, ada orang manjat pakai kaki atau apa. Ingat ini ya kan, dicuci dulu. Nah, daun pisang ini ya kan bakal gua porsiin dulu. Setelah diporsiin, dipotong-potong maksudnya, ya sesuai ukuran yang gue mau. Abis itu baru kita akan cuci. Nah, ini agak-agak sobek dikit juga nggak masalah ya. Terus, ya kan, yang selanjutnya tinggal ini cocokin sini ya kan, sobek, set. Ini digunting nih. Ini yang kayak mengikat mereka semua ya. Jadi pas kalian gunting bagian ininya juga nih bagian ininya nih, ya. Jangan sampai habis, jadi sisain sedikit nih, gap 1 mili, biar mereka tetap saling mengikat. Nih kayak gini nih, ada sisanya sedikit kan, tuh lihat. Nah, daun pisang ini udah dicuci dan udah lumayan dikeringin. Sekarang kita akan sedikit bakar dengan kompor. Tujuannya biar dia apa? Biar dia lemes, biar dia layu. Ketika dia layu, gampang untuk kita ngelipetnya, gampang untuk kita ngebungkusnya. Nah, ini udah mateng nasinya dari rice cooker ya. Nah, kalian lihat nih warnanya udah terkontaminasi oleh bumbu-bumbunya ya kan. In a good way, obviously. Oh iya. Ini juga satu sama ya. Terus yang satu lagi berlawanan ya. Jangan lupa berlawanan kayak gini. Kan? Kita taruh aja deh, kita bakar pelan-pelan. Pelan-pelan baliknya biar nggak gampang lepas ininya, apa, jahitannya. Sedikit lagi ya kan, dan emang harus terbakar seperti ini biar lebih wangi. Jadi daun pisangnya akan terbakar dan memberikan aroma ke dalam nasinya. Jadi efek nasi gorengnya, jadi efek nasi bakarnya bakal kerasa banget. Nah, kayak gini udah oke, kita angkat.